Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu dan dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu Indah dan terima kasih banyak buat jamaah dari Bandung. Tepuk tangan dulu yang sudah mampir ke studio. Terima kasih banyak Ibu, Bapak, Masya Allah, dan juga jamaah Islam itu Indah yang di rumah yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelum kita membahas tema kita pagi hari ini bersama guru-guru kita lihat dulu ya tayangan viral yang sudah terjadi nih tentang hujan deras banjir merendam sejumlah wilayah Jakarta. Ini di tayangannya. Hujan deras yang mengguyur ibu kota sepanjang Selasa siang hingga malam mengakibatkan ruas Jalan Medan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat tergenang air. Banjir setinggi 20 hingga 30 cm ini menggenang di kawasan sekitaran Bundaran Patung Kuda. Meski dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 dan bus Transjakarta, genangan membuat sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas mogok. Halo, Halo, iya? Pak. Iya saya. Pak? Banjir nggak di rumah, Pak? Hah? Banjir. Ya Allah. Banjir? Hah? Banjir nggak, Pak? Apa banjirnya itu? Seleher. Hah, seleher? Iya, Pak. Ya Allah. Bu, mati dulu Bu, kita udah mulai nih Bu. Ya, nanti ditelepon lagi begitu ya. Oh iya, iya. Bu, tahan dulu. Ibu kenapa? matiin, Ibu Bu, kenapa? masih udah dimatiin dulu. Bu, mati dulu kita udah mulai. Iya, udah iya. Ibu, banjirnya siapa? Seleher. Seleher siapa? Seleher semut. Seleher semut, ya Iya. Allah Bu, seleher semut mah bukan seleher apa-apa. Ya Allah, kirain ibu ngaku seleher siapa? Seleher saya, enggak, sepinggang Bu, gitu ya. Enggak gitu juga. Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Yani. Ibu Yani dari mana? Dari Bandung. Dari Bandungnya mana? Dari Bandung Majalaya, Bandung. Apa? Majelis taklimnya apa? Majelis Talim Al-Barokah. Al-Barokah. Tepuk tangan dong buat Ibu Yani, Masya Allah. Ibu, terima kasih banyak Ibu ya. Udah mampir ke studio. Boleh kembali ke tempat Ibu. Terima kasih, Ustaz. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ibu Yani, Masya Allah. Bib, mohon izin Bib. Dikomentarin nih Bib, bicara Ibunya masalah nggak tentang saya. hujan. Hah? Enggak nengok ke kita ibunya. Ibunya mana? Malu dia. Silakan Bib, Fadol Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin sama guru-guru Habib Nabil, Ustadz Syam, Mas Fadli dan semuanya ibu-ibu dan bapak-bapak. Artinya Masya Allah, apa dan bagaimana cara orang itu menghadapi musibah yang dadakan. Makanya dari awal seseorang itu harus menguatkan tauhidnya. Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menghadapinya dengan baik. Karena di dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan ma yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa orang nih, tapi tetap kepada siapapun yang dapat musibah, saya semuanya, kita nggak bisa bilang apa-apa kecuali sabar sudah. Kecuali hal yang paling paten, hal yang paling mulia, hal yang paling hebat adalah sabar. Makanya sampai Nabi mengatakan kalau Allah menginginkan suatu kebaikan yusib minhu, mereka akan diuji. Masya Allah, jadi nggak ada yang lewat dari ujian. Betul. Semua pasti kena ujian. Ya, jangan pikir gini, udah aku mati aja biar nggak dapat ujian, enak Ya, aja. emang mati aman. Dikubur nggak ditanyain, Diuji ujian juga. Masya Allah, makasih banyak Habib. Baik. Masya Allah, tepuk tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syab. Jadi intinya kita semua pasti ada ujiannya, ya. Bener nggak Bu? Ibu pernah dapat ujian Bu? Pernah dapat ujian Pak? Pernah dapat ujian berat banget? Yang kayaknya aduh ya Allah ini ujian sampai begini banget. Berat banget. Pernah Bu ngerasain begitu ya?
Tapi setiap orang itu pasti punya cara tersendiri ya untuk melewati semua ujiannya. Bahkan ya ada orang juga tadi kata Habib, udah deh kalau udah kayak gini kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita serahin aja semuanya sama Allah. Wah hari ini temanya nih Masya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan yang di rumah, yang di studio, yang lagi mendapatkan ujian, mudah-mudahan bisa jadi semangat, bisa jadi kuat nih menghadapi ujiannya. Apa sih temanya? Temanya adalah kuatkan kami ya Allah. Apa Pak, Bu? Kuatkan kami ya Allah. Amin. Nah, sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat kembali sebuah video tayangan tentang siswa SMPN 7 Mojokerto yang dinyatakan hilang ditemukan tewas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini di tayangannya. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini Masya Allah ini, ya Allah. Cobaan yang mungkin ya Allah nggak tahu ya Allah mungkin tahu yang mana yang lebih kuat dibandingkan yang nggak kuat gitu nih. Makanya nggak dikasih ujian itu sama yang lain yang nggak kuat nih. Ini orang tua mana yang nggak terpuruk kalau sampai anaknya meninggal atau kehilangan anaknya untuk selama-lamanya. Tapi pertanyaannya Bib, ini mohon izin, mungkin yang di rumah ada yang sedang merasakan, lagi sedih, lagi terpuruk. Bagaimana caranya Allah ini menguatkan para orang tua yang telah ditinggalkan anaknya untuk selama-lamanya Bib. Mohon izin penjelasannya Fadhol Bib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Nabil Al-Musawah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Habib Muhammad bin Syahab dan juga Ustadz Syam Al-Hafidh dan juga para guru dan juga para ulama dan juga kaum muslimin muslimat, anak-anakku sekalian juga yang sedang nonton. Islam itu indah dimanapun berada. Jadi bagaimana Allah menguatkan orang yang diberikan cobaan, musibah, ya bahkan tadi sampai anaknya tenggelam. Kalau kita melihat ya di dalam Quran berkali-kali Allah menjelaskan hikmah daripada satu ujian seberat apapun ya. Kata Allah Subhanahu wa taala misalnya dikatakan ya bahwa apapun yang menimpa kamu maka itu fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir ya. Itu adalah karena tingkah kamu sendiri, dosa kamu sendiri, dan dengan musibah itu Allah sudah memaafkan banyak dari kamu. Enggak semuanya dikasih ujian, tapi hanya sebagian kecil saja untuk membersihkan dosa. Nah, lalu bagaimana cara Allah menguatkan orang yang diberikan cobaan? Ya di dalam Quran misalnya dikatakan ubasyiris sabirin, ya. Beri kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang yang kalau sudah ditimpa musibah, kata-kata yang keluar bukan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, kenapa saya diberikan cobaan, tapi kami adalah milik Allah. Dan kami juga akan kembali kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah itu adalah baik bagi kita. Nah oleh sebab itu maka saya ingin sampaikan buat yang kehilangan anak tadi ya siapapun di antara kita. Maka dikatakan bahwa anak yang meninggal sebelum balik itu akan menyambut orang tuanya di pintu surga nanti. Jadi jangan khawatir nanti anaknya kumpul lagi sama kita. Dalam hadis yang lain dikatakan dalam riwayat Muslim bahkan dikatakan bahwa ketika orang tuanya mau masuk neraka anak yang belum balik yang meninggal itu menyeret orang tuanya. Bajunya ditarik supaya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dikatakan dibuatkan Baitul Hamdi di surga, yaitu gedung pujian karena dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Mas Fadli. Jadi kita ditimpa musibah itu baik bagi kita kalau kita sabar. Masya Allah. Apalagi hadiahnya luar biasa dari Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bib, makasih banyak. Bib, sama-sama. Sudah dikuatkan nih mudah-mudahan nih buat jamaah. Makasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Habib Nabil Al-Musawah. Masya Allah jamaah. Nonton berita Bu.
Nah, pasti ini ada nih yang ngikutin nih ceritanya nih. Nah, ini ada beritanya yang terakhir ya, update-nya tentang potongan tubuh korban mutilasi akhirnya lengkap. Ini dia tayangannya. Usai dilakukan autopsi, bagian kepala dan kedua kaki korban mutilasi Uswatun Hasanah tiba di pemakaman umum Desa Sidodadi, Kabupaten Blitar, Selasa petang. Seluruh bagian tubuh korban mutilasi ini langsung dimakamkan, dihadiri oleh keluarga dan tetangga korban. Prosesi pemakaman dilakukan dengan membuka peti dan menempatkan kedua bagian tubuh bersama bagian tubuh lainnya ke posisi yang semestinya yang telah dimakamkan pada Jumat lalu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamaah. Serem gak sih kalau ngeliat kayak gitu? Tapi saya mau tanya dulu sebelum nyuruh Ustaz sama jamaah nih. Pernah gak cemburu? Pernah enggak, Jujur. Jujur nggak kalau sama suaminya lagi di kantor atau kerja cemburu nggak? Cemburu. Kalau buat bapak-bapak nih, kalau istrinya lagi pergi keluar sama teman-temannya cemburu nggak? Pasti cemburu. Pasti katanya. Cemburu itu boleh, tapi nggak boleh kelewatan. Apalagi sampai menghilangkan nyawa, nauzubillah ya. Sekarang ini lagi banyak orang gara-gara cemburu, akhirnya nauzubillah min zalik, tega menghabisi nyawa pasangannya. Astagfirullah. Nah, terus gini Ustaz Syam Ya, nih, yang paling penting kita diingatkan lagi nih buat kita sama-sama belajar bagaimana caranya kita untuk menguatkan hati ini. Agar pasangan kita ya tidak sampai berbuat hal-hal yang merugikan walaupun dia sedang cemburu. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru kami Habib Muhammad, Habib Nabil, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya لا تخونوا الله والرسول أماناتكم وأنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan mengkhianati amanah dari sesama manusia, siapapun dia. Amanah dari mertuamu, amanah dari orang tua, amanah dari istri, amanah dari anak-anak, amanah dari muslim ataupun non-muslim. Maka seorang beriman senantiasa menjaga daripada amanah yang diberikan kepadanya. Pasangan itu adalah amanah. Amanah bukan hanya daripada orang tuanya, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi SAW, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda, beliau sampaikan bahwasanya di setiap khutbah Nabi SAW seringkali Nabi menyampaikan la imana, tidak ada keimanan, artinya tidak sempurna keimanan seseorang, bahkan tidak ada imannya seseorang. Siapa itu? Liman la ahdalahu, orang yang tidak bisa dipercaya. Maka menjaga daripada amanah pasangan adalah bagian daripada keimanan. Tidak bisa disebut beriman orang yang tidak bisa menjaga amanah, menjaga daripada apa yang dititipkan kepadanya. Pasangan itu adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Titipan orang tuanya juga, titipan keluarga besarnya. Maka pandanglah pasangan sebagai amanah, sehingga amanah ini berkaitan erat dengan iman saya. Bagaimana cara menguatkan hati ini? Jadi kalau emosi, kalau lagi marah mampu menjaga diri, lihat dia, pandang dia sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi sampaikan, la dina wala dina, tidak ada agama bagi siapa? Liman la ahdalahu, bagi orang yang tidak tahu jaga amanah. Subhanallah, bukan hanya tidak ada iman, tapi tidak ada agama. Berarti orang yang gampang sekali menghilangkan nyawa orang, itu sama dengan orang yang tidak beragama. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah buat jamaah Islam yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi tentang tema kita pagi hari ini. Kuatkan kami ya Allah. Jangan pindah channel dulu, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.